Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey E. Chandra di dalam konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya, Jeffrey E. Chandra Channel. Doakan Bapak Ibu Saudara supaya channel ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk membawa kekuatan baru bagi mereka yang sedang bergumul hari-hari ini menjalani kehidupan mereka masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kelihatannya baik maupun kelihatannya buruk sekalipun, saya percaya bahwa semua itu boleh terjadi atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan apapun, pada waktu kita menghadapi dan menjalani kehidupan ini, biarlah kita boleh tetap berpegang teguh kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber segala kekuatan kita. Sehingga godaan apapun, sehingga tantangan apapun dalam hidup ini, itu tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pegang teguh terus Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang patut kita andalkan, dan Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam konten kali ini saya mau membahas mengenai dua sisi. Bapak Ibu Saudara, di dalam segala sesuatu dalam hidup ini pasti punya dua sisi. Di balik segala sesuatu yang kelihatannya buruk, pasti ada kebaikan Bapak Ibu Saudara. Begitu juga di dalam segala kebaikan pasti ada kelemahannya. Jadi di dalam hal-hal yang negatif sekalipun pasti ada positifnya. Begitu juga dalam hal-hal yang positif pasti ada bagian-bagian negatif ya. Tergantung bagaimana kita meresponinya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, percayalah tidak semua, misalnya begini, kita sedang mengalami masalah, pencobaan, tekanan dan sebagainya. Percayalah bahwa pasti ada sisi baik dari semua yang kita alami itu Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita hanya mengalami yang buruk saja. Segala sesuatu, makanya firman Tuhan katakan apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi mengenai dua sisi ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sama-sama tentunya merendahkan hati, memohon tuntunan Tuhan. Sebab hanya dengan tuntunan Tuhan maka kita dapat melakukan dan menerima setiap pengajaran dan teguran bahkan yang daripada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh melewati setiap tantangan, setiap pencobaan, bahkan setiap godaan yang ada, yang selalu mengintai kami di dalam setiap waktu dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang mengambil alih sepenuhnya seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Sebab kami tidak akan pernah mampu melewati semua hal itu tadi tanpa kekuatan, tanpa kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, karena kami merasa bahwa kekuatan kami tidak pernah cukup untuk menghadapi segala sesuatu. Kami memerlukan kekuatan yang baru daripada-Mu untuk kami boleh menang atas setiap pencobaan, setiap godaan apapun dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami tidak akan pernah menggantikan Engkau dengan yang lain. Ketika kami ditawarkan, dunia menawarkan banyak hal kepada setiap kami, biarlah kami mempunyai ketetapan hati untuk tetap berpegang teguh hanya kepada-Mu dan tidak pernah menggantikan Engkau dengan apapun dan dengan siapapun dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, tolong bantu kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh memahami apa yang Kau ingin perkarakan dengan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa, kami serahkan semua yang ada dalam kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ada satu pujian yang menjadi salah satu pujian favorit saya di dalam salah satu CD saya, Bapak Ibu Saudara.
bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini jangan pernah menggantikan Tuhan dengan yang lain, sebab Dia adalah hal yang paling tidak ternilai dalam kehidupan kita, yang tidak bisa dibandingkan. Jangankan dibandingkan, disejajarkan dengan Dia saja tidak ada satupun, entah itu apapun, entah itu siapapun. Jadi jangan pernah menggantikan Tuhan dalam hidup kita dengan apa dan siapapun. Nanti saya rindu kita mau mengangkat pujian ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Tak tergantikan Kau Yesus, oleh apapun di dalam hidupku. Tak ku ragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tak tergantikan Kau Yesus, oleh apapun di dalam hidupku. Tak ku ragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan. Sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan, jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan, jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Bapak Ibu Saudara, sementara kita berjalan dalam kehidupan ini, dunia menawarkan begitu banyak hal kepada setiap kita. Kalau kita tidak kuat iman, maka ada banyak hal yang mungkin akan dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Kalau dari pihak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terpisahkan. Tetapi seringkali justru kita yang meninggalkan Tuhan. Justru kita yang seringkali menukar Tuhan dengan segala sesuatu, juga dengan siapa itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di saat dunia menawarkan begitu banyak hal di hadapan kita, ingatlah akan kasih Tuhan atas hidup kita. Sebab pertolongan Tuhan sudah sangat terbukti dalam hidup kita. Di setiap saat, di segala musim dalam hidup kita, Dia tidak pernah lalai untuk selalu menyertai kita di dalam setiap waktu kita. Hanya karena Tuhan Yesuslah kita mampu bertahan menghadapi cobaan dan godaan yang datang dalam hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan pujian ini. Tak tergantikan Kau Yesus, oleh apapun di dalam hidupku. Tak ku ragukan Kau Yesus,
karena kasih-Mu aku rasakan sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Dengan iman sama-sama katakan, sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya mau tekankan, jangan pernah menggantikan Tuhan dengan apapun dan dengan siapapun dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan pada kesempatan ini dari Kejadian, kitab Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita mau baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Nanti selebihnya tentu Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Judul dari perikop ini, Yusuf di rumah Potifar. Nah, kalau kita bicara tentang Yusuf dan Potifar, saya percaya langsung ingatan kita pasti akan terbentuk kepada godaan dari istri Potifar kepada Yusuf tentunya, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang akan kita bahas kali ini di dalam renungan yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat yang pertama dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita rindu semua kita mengalami seperti yang Yusuf alami ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika penyertaan Tuhan atas hidup kita membuat kita selalu bisa berhasil di dalam segala apapun yang kita kerjakan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara, yang tidak mungkin pun bisa jadi mungkin. Bayangkan seorang budak loh, bisa diberikan kekuasaan, diserahkan semua yang ada di dalam rumah Potifar itu kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Dahsyat enggak Bapak Ibu Saudara? Potifar ini orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi oleh karena Yusuf, rumahnya diberkati Tuhan.
Sebegitu dahsyat dampak dari orang yang disertai oleh Tuhan. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara, yang di rumah dan yang di ladang semua diberkati. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Artinya dia sudah tidak mengurus segala sesuatu sebab sudah diurus oleh Yusuf. Istilahnya dia tinggal menikmati hidupnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang ke-6 tadi. Apa dikatakan di ayat yang ke-6? Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya pernah membaca kisah tentang seorang bapak yang bernama Bapak Rudi. Suatu kali bisnisnya sedang goncang disebabkan truk pengangkutan miliknya mengalami kecelakaan. Padahal ia baru saja mengalami kehilangan ibunda tercintanya. Sementara penyakit kencing manisnya pun kambuh. Seolah-olah bertubi-tubi itu datang dalam hidup Bapak Rudi ini. Semua ini merupakan pencobaan buat saya, begitu katanya. Mengomentari keadaan yang sedang menimpanya saat itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah sering kali ketika kita mengalami banyak hal-hal buruk dalam hidup kita, lalu dengan mudahnya lalu kita berkata bahwa semua ini adalah pencobaan bagiku. Namun sesungguhnya perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa yang namanya pencobaan tidak selalu hanya berkaitan dengan kesusahan. Jadi jangan identikkan pencobaan dengan kesusahan, dengan kemalangan, dengan penderitaan dan sebagainya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, situasi menyenangkan juga bisa menjadi sasaran empuk bagi yang namanya pencobaan itu. Jadi pencobaan bukan selalu berbicara tentang air mata, tentang kesusahan, tentang penderitaan, tapi kesenangan. Hal-hal yang kelihatannya indah itu pun bisa menjadi pencobaan bagi kita. Kita baru saja membaca kisah yang lain mengenai seorang anak muda yang bernama Yusuf tadi. Keberhasilan Yusuf di rumah Potifar yang jelas-jelas hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidupnya adalah sebuah keberhasilan atau orang katakan kesuksesan yang sangat mengagumkan. Bayangkan dari seorang budak bisa memiliki kekuasaan begitu besar. Dan Potifar itu bukan orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan kepercayaan yang ia terima kian hari kian besar. Bukankah hal ini hal yang menyenangkan? Bukankah hal ini adalah hal yang menggembirakan? Di kalangan pekerja di rumah itu, ia beranjak dari tingkat yang paling rendah sampai ke puncaknya, memegang seluruh kekuasaan atas rumah dan ladang dari Potifar. Wewenangnya untuk mengurus segala sesuatu yang dipercayakan sangat besar.
Sehingga secara dramatis dilukiskan bagaimana tuannya itu sampai nggak usah lagi mengurus apapun selain dari makanannya sendiri. Artinya segalanya dia sudah serahkan kepada Yusuf. Maka dipandang dari segi karier, maka Yusuf dapat dikatakan sedang berada di puncak kariernya. Dan kondisi ini masih disempurnakan dengan penampilan Yusuf yang begitu memikat, manis sikapnya dan elok parasnya. Sempurna sudah Bapak Ibu Saudara. Boleh dikatakan kehidupan Yusuf saat itu sudah sedemikian sempurna. Namun Bapak Ibu Saudara, justru di saat kehidupannya seakan begitu sempurna itulah pencobaan pun datang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pencobaan itu hanya soal penderitaan, soal kemalangan, soal air mata. Mungkin di saat hidup kita seakan begitu sempurna, kita sudah memiliki segala-galanya. Di tengah-tengah puncak karir, di tengah-tengah puncak kebahagiaan kita dalam hidup ini, pencobaan pun pasti datang. Istri majikannya melancarkan rayuan jitu kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, istri seorang Potifar tentunya adalah seorang yang sangat cantik jelita. Nggak mungkin Potifar mengambil yang biasa-biasa. Dan dia mulai melancarkan rayuan jitu kepada Yusuf. Namun kalau kita baca seterusnya, kita melihat bagaimana respon dari Yusuf menghadapi rayuan istri Potifar ini. Kedekatan Yusuf kepada Tuhan membuat ia mampu meluputkan diri dari pencobaan itu. Dalam arti tertentu, Bapak Ibu Saudara, pencobaan di puncak keberhasilan malah lebih berbahaya dibandingkan dengan pencobaan di saat mengalami penderitaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pencobaan di puncak keberhasilan itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar dibandingkan dengan pencobaan di tengah-tengah penderitaan. Mengapa? Karena pada saat kita mengalami pencobaan di tengah-tengah penderitaan kita, maka banyak orang yang justru menjadi ingat akan Tuhan, lalu datang kepada Tuhan memohon kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Meskipun memang kita tidak menutup kemungkinan ada orang di tengah-tengah penderitaannya meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Tetapi ada banyak orang kita mendengar kesaksian bagaimana justru di tengah-tengah tekanan penderitaan yang begitu berat, mereka semakin berseru, berteriak, datang kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah pencobaan, penderitaan dan segala sesuatu itu, banyak orang justru ingat Tuhan. Ada banyak orang ketika dia merasa sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi, maka mereka jadi ingat dan akan Tuhan dan datang dengan pengakuan kepada Tuhan bahwa mereka adalah orang yang sangat membutuhkan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi saya katakan pencobaan di tengah-tengah puncak keberhasilan itu lebih berbahaya? Karena pada kenyataannya ada begitu banyak anak-anak Tuhan justru jatuh di saat sedang menapaki puncak kesuksesan. Mereka tidak tahan menanggung buaian kenikmatan. Berapa banyak kita seringkali mendengar ada anak muda
Ketika dia belum punya pekerjaan, lalu kemudian dia datang ke gereja, ikuti semua doa malam, doa pagi, doa puasa, dan minta kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di sana untuk didoakan supaya dia dapat kerjaan. Namun suatu hari dia datang dengan sukacita, lalu dia berkata, Tuhan menjawab doa. Saya dapat pekerjaan. Ketika dia mulai dapat pekerjaan, dia menekuni pekerjaannya dengan baik, sehingga dia makin naik di dalam karirnya. Yang tadinya ke gereja, doa malam, doa puasa, doa ini, doa itu, dan sebagainya dia ikuti seminggu misalnya 4-5 kali, mulai berkurang karena kesibukannya di kantor. Tinggal seminggu 3 kali, makin lama tinggal berkurang, tinggal 2 kali. Akhirnya tinggal seminggu sekali datang ibadah ke gereja. Akhirnya bisa tidak ke gereja karena harus pergi keluar kota, meeting dan sebagainya dan sebagainya. Semakin lama semakin jauh dari Tuhan. Jadi hati-hati. Pencobaan yang datang pada waktu kita sedang aman-aman, merasa aman-aman saja, pada waktu kita sedang merasa semuanya sudah ada, semuanya sudah terpenuhi, dan hidup kita pasti aman, terjamin dan sebagainya, di situ pencobaan akan menjadi sangat berbahaya. Berapa banyak kita juga dengar, ada banyak keluarga pada waktu masih sengsara, mereka menanggung penderitaan bersama, suami istri ini berjuang bersama-sama. Tapi waktu kemudian menjadi jaya, lupa diri dan mengkhianati istri tercintanya. Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak kita dengar hal ini. Ketika krisis terjadi, rajin ke gereja, tetapi kemudian menghilang pada saat krisis telah berlalu. Saya ingat betul pada waktu gedung WTC di Amerika itu runtuh oleh karena teroris itu. Nah, saya mendengar kesaksian dari banyak teman-teman di Amerika. Gereja penuh, Bapak Ibu Saudara. Gereja penuh. Namun setelah beberapa waktu, gereja kembali sepi. Ada banyak orang ketika krisis terjadi rajin ke gereja, tapi kemudian menghilang pada saat krisis telah berlalu. Menyalahkan jabatan, menyalahgunakan jabatan. Justru ketika kepercayaan yang diberikan semakin besar, kita dengar bagaimana orang yang tadinya dari statusnya biasa-biasa lalu kemudian naik pangkat, lalu sampai memegang satu jabatan empuk, Bapak Ibu Saudara katakan, lalu tidak tahan menghadapi godaan, cobaan. Lalu mereka jatuh ke dalam penyalahgunaan jabatan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bilang berbahagialah engkau ketika engkau ada di dalam pencobaan? Sebab ketika kita dalam pencobaan karena penderitaan, maka kita akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi hati-hati ketika kita sedang merasa aman-aman, pencobaan itu akan jauh lebih berbahaya, akan menghampiri kita. Maka ada 2 sisi pencobaan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui renungan ini, setiap kita diingatkan bahwa pencobaan bisa datang dari 2 sisi, kapan dan di mana saja. Kita harus selalu hati-hati.
libatkan Tuhan dalam menghadapi setiap pencobaan, sebab engkau tidak akan mampu dengan kekuatanmu sendiri. Sebab Dia adalah sumber kemenangan bagi kita. Sadar diri bahwa kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk menghadapinya. Jadi sekali lagi mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk menanggung pencobaan. Baik pada waktu susah maupun pada waktu senang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pencobaan pada waktu keadaan baik-baik saja itu jauh lebih berbahaya daripada saat pencobaan yang mendatangkan air mata bagi kita. Jadi apapun yang ditawarkan dalam kehidupan kita, biarlah kita belajar dari Yusuf. Dia rela dipenjara hanya karena dia meluputkan diri dari pencobaan itu. Dia tidak memikirkan tentang kekuasaan yang dia sudah miliki saat itu. Tapi dia lebih memilih kebenaran. Dia lebih memilih takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun dalam hidup ini. Sebab memang Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah dapat tergantikan dalam hidup setiap kita. Yang setuju dengan saya, mari sama-sama kita mau katakan sekali lagi. Tak tergantikan Kau Yesus, oleh apapun di dalam hidupku. Tak kuragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan. Sekali lagi katakan sama-sama. Tak tergantikan Kau Yesus, oleh apapun di dalam hidupku. Tak kuragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan. Sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Dengan iman kau katakan, sangat terbukti pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di setiap
kita sembah Dia saat ini. Mari kita nyatakan isi hati kita di hadapan Dia saat ini. Mari kita nyatakan betapa kita mencintai Dia lebih dari segalanya. Selama-lamanya hanya Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menggantikan Tuhan dengan apapun dalam hidup kita, dengan siapapun itu. Jangan pernah mengandalkan manusia lebih daripada kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan, maka dengan mudah kita dapat menukar Tuhan dengan apapun. Sadarilah kebenaran ini, bahwa Dia terlalu bernilai dan tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan siapapun dalam hidup kita. Sebab hanya Dialah Tuhan sumber segala yang kita perlukan. Ketika kita membutuhkan segala sesuatu, semuanya ada di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi mengandalkan siapapun dalam hidup kita dan menggantikan tempatnya di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan yang kami perlukan, di atas dari segala yang kami perlu, kami perlu Engkau Tuhan. Di atas dari segala yang kami butuhkan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Di atas dari segala yang kami minta, kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Di atas dari segala yang kami harapkan, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang dapat memuaskan haus jiwa kami. Hanya Engkaulah yang dapat memenuhi segala keinginan kami. Hanya Engkaulah yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang ada di hati kami. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan kelegaan kepada kami. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan damai sejahtera yang tidak seperti yang dunia berikan. Itu sebabnya tidak ada yang lain yang kami cari. Kami perlu, kami butuh, kami ingin, kami harapkan selain daripada-Mu Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini di muka bumi ini. Haleluya. Amin.